Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini market kembali dibuka 14 Mei 2025. Dan ketika market kita libur, terjadi berita bagus untuk IHSG, di mana terjadi kesepakatan Amerika Serikat dan Cina, sehingga IHSG pada perdagangan hari ini melesat. Dikutip dari CNN Indonesia bahwa Amerika Serikat mematok 30% tarif untuk Cina, sedangkan Cina mematok 10% tarif untuk Amerika. Dengan kesepakatan ini ada sentimen positif di emiten-emiten IHSG kita, termasuk di instrumen-instrumen yang dengan risiko high risk, termasuk bursa saham kita. Pada perdagangan hari ini menguat 2,15% dengan value transaksi 16 triliun dan asing masuk cukup besar hari ini 8,1 triliun. Sudah mulai ada kepercayaan asing di IHSG kita. Foreign sale 5,3 triliun. Beberapa emiten yang diakumulasi asing pada perdagangan hari ini BBRI ternyata diakumulasi sangat besar sekali. 1,2 triliun dan menguat cukup tinggi. BMRI 668 miliar, BBCA 528 miliar, BBNI 327 miliar, TBA 78 miliar, ADI 70 miliar, Goto 68 miliar, BRIS 58 miliar, UNTR 44 miliar, Dewa 42 miliar, Ratu 41 miliar, Antam 39 miliar, dan seterusnya. Sudah ada tanda-tanda positif bahwa IHSG akan bullish untuk jangka menengah panjang. Sedangkan TLKM pada perdagangan ini justru didistribusi asing 113 miliar, kemudian PNLM 91 miliar, SII 90 miliar, PNBN 70 miliar, Cuan 35 miliar, Java 34 miliar, PRMS 30 miliar, Adro 27 miliar, TINS 21 miliar, MAPI 19 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita yang sudah hampir menyentuh level resistensi psikologis di 7000. Hari ini menguat open gap up, padahal kita berharap koreksinya makin dalam sehingga dapat diskonan di harga cukup bawah. Namun ternyata karena bursa kita libur 2 hari kemarin menyebabkan kita tidak bisa dapat harga makin bawah. Padahal kalau Senin market buka, Selasa market buka bisa ada koreksi-koreksi, bisa dapat diskonan lebih banyak lagi. Ternyata tidak diberi diskon karena langsung gap up pada perdagangan hari ini. Mari kita bahas beberapa emiten yang menguat pada perdagangan hari ini, mulai dari perbankan. BBRI berhasil breakout resisten psikologis di 4000. MA20, Golden Cross MA50. Ternyata belum sampai 3600 sudah menguat. Selamat kalau ada yang sudah cicil-cicil ketika sideways di harga 3800 sampai 3900-an. Sudah floating profit harusnya. Jangka menengah masih bisa di hold apalagi untuk jangka panjang. Ini potensial double bottom. Bottom yang pertama, bottom yang kedua berhasil breakout resisten di 4000, maka bullish untuk BBRI jangka menengah. Target berikutnya ada di 4.400-an. Target kenaikan BBRI untuk jangka menengah. Kemudian BMRI. Sama saja, belum dikasih diskon lebih dalam. Padahal kalau dikasih diskon kita niat beli banyak di 4.500-an. Ternyata pada perdagangan hari ini langsung menguat. Berhasil breakout resisten psikologis di 5.000. Ini juga potensial double bottom. Jika berhasil breakout 5.200, MA20 sudah golden cross MA50, jangka menengah kondisi uptrend. Kita masukkan trading plan sejak di sini sudah running profit cukup lumayan. Lalu BBCA. Pada perdagangan ini juga open gap up. Potensial masih lanjut menguat ke 9.500 sampai 9.600 pas di MA 200-nya. Masih sangat
strong uptrend. Volume transaksi pada perdagangan hari ini cukup bagus, cukup besar value transaksi, apalagi beberapa waktu terakhir ternyata BBCA terus diakumulasi asing, bertanda sudah mulai ada investor-investor yang kembali di BBCA. Begitu pula dengan BBNI yang pada perdagangan hari ini juga berhasil breakout resisten di 4.370-an, 4.330 atau pas di 4.300-an. Ini resisten berhasil di breakout pada perdagangan hari ini, belum sampai di 4.000, ternyata sudah menguat terlebih dahulu. Potensial masih akan lanjut menguat ke 4.500 sampai 5.000 untuk BBNI. Lalu kita lihat emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada GCTL. Gajah Tunggal pada perdagangan hari ini juga berhasil breakout resisten di 1100 dengan volume cukup bagus. Masih ada potensi melanjutkan penguatan untuk GCTL. Ini tampaknya juga sudah masuk trading plan beberapa waktu sebelumnya. Karena menarik GCTL, mari kita buatnya trading plan ulang untuk GCTL dengan support di 1050. Supportnya kita buat di 1050. Target take profit ada di 1180-an. Mari kita masukkan trading plan untuk GCTL. Dengan support di 1050, target take profit di 1180, resisten di 1200. Ini target take profit dari GCTL. Potensial masih akan lanjut menguat karena volumenya cukup bagus pada perdagangan hari ini. EMA 20 potensial golden cross EMA 50 cukup besar, tinggal menunggu waktu. Kemudian ada MBMA pada perdagangan hari ini kembali menguat gap up, volume cukup bagus, technical cukup bagus, uptrend untuk MBMA. Menarik untuk masuk trading plan pada perdagangan hari ini. Support ada di 334. Bandarmologi masih distribusi ternyata. TPSS jualan. Asing belum tampak ada akumulasi di MBMA. Untuk kondisi saat ini jika ada koreksi ke 330-an bisa spekulasi bahan weakness untuk Merdeka Baterai Materials. Belum masuk trading plan. BBTN ternyata juga masih lanjut menguat. Perbankan yang cukup strong. Nah, BBTN justru sudah sampai di EMA 200-nya terlebih dahulu, bahkan lebih cepat daripada emiten-emiten perbankan yang lain. Pada perdagangan hari ini, secara bandarmologinya ada normal akumulasi. Potensial masih akan uptrend, jangka menengah untuk BBTN sudah naik cukup tinggi dari bottomnya di 760. Jika kita ukur BBTN dari bottomnya di 755, sudah naik 61%. Selamat kalau ada yang cicil beli di harga sini. Sudah running profit cukup lumayan di emiten BBTN. Kalau ada yang spekulasi buy. Kemudian emiten lain yang aktif pada perdagangan hari ini ada TPIA. TPIA berhasil breakout resisten di 9.000. Pada perdagangan hari ini akumulasi cukup bagus. Ada AK, BK, CC. Asing masuk 78 miliar. Potensial kembali ke 9.500 sampai 10.000 untuk TPIA. Jika ada koreksi ke 8.400-an, ini bisa dipantau untuk spekulasi buy TPIA. Kemudian PTRO. PTRO juga masih lanjut menguat, berhasil breakout resisten di 3.000. Ya, secara bandarmologi ada akumulasi yang masuk PDLCAK. Asing tambah keluar 3 miliar di Petrosi.
namun jangka menengah ini masih akan menguat. 3.000 akan menjadi support terdekat untuk PTRO. Kalau ada koreksi ke situ bisa spekulasi buy PTRO di 3.000 atau pantau rejection-nya. Kemudian Bumi. Bumi pada perdagangan hari ini menguat, berhasil hit TP. Ya. Kita masukkan trading plan di sini, kemudian hit TP di sini. Kita masukkan trading plan lagi di sini, hit TP di sini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy, Bumi Resources sudah beberapa kali bisa take profit di Bumi. Kondisi saat ini volume cukup bagus, namun bandarmologinya tidak begitu bagus. YP keluar. Jika kita lihat sekilas tidak begitu bagus, namun jika kita lihat ada CCRF yang akumulasi, ini masih ada potensi untuk Bumi masih lanjut menguat ke 120 ke atas. EMA 20 sudah ground crossing 50, potensial menguat masih cukup besar untuk Bumi Resources. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Bumi. Kemudian ada Kajen yang juga masuk trading plan pada perdagangan hari ini sudah berhasil hit TP. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Rida Jaringan Nusantara. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup bagus oleh NI. NI akumulasinya masih cukup besar 289 juta. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan hari ini dan langsung jalan. Menguat 9,570% sampai high sampai closingnya. High-nya di 134. Masih belum mampu bertahan di atas 130 sehingga kondisi saat ini masih akan rawan koreksi ke 120. Jika masih mampu bertahan di atas 110-an, maka masih ada potensi untuk Rida Jaringan Nusantara kembali menguat ke 130 ke atas lagi. Kemudian ENRG. Energi pada hari ini masih lanjut menguat, juga ada akumulasi YPZP. Volume hari ini cukup bagus, namun sudah sampai di EMA 200. Ya, sudah sampai di EMA 200. Untuk energi jika punya dari ke bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas 200. Kemudian ada PIVA yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi. Menguat 10%. Sempat menguat sampai ke 240, namun ternyata di bawah turun. Akhirnya closing di 220. Secara bandarmologi ada akumulasi oleh YJ, YU, ZP. Tidak begitu bagus akumulasinya, namun selama PIVA bertahan di atas 200, masih ada potensi untuk PIVA bisa melanjut penguatan sampai ke 230-40 lagi. Jika ada koreksi ke 200, bisa pertimbangan buy on weakness jika PIVA mampu bertahan di atas 200. Kemudian ada BIF. BIF pada perdagangan hari ini berhasil hit TP. Selamat kalau ada spekulasi buy BIF. Kita masukkan trading plan sejak beberapa waktu sebelumnya, baru jalan pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang sabar hold BIF. Kita masukkan trading plan sejak di sini ya, ternyata dibawa koreksi dulu, namun ini koreksi wajar. Dan pada perdagangan hari ini menguat 13,14%, 49%. High-nya ada di 304. Selamat kalau ada yang bisa take profit di high pada perdagangan hari ini, melebihi target TP kita. Ini kita buat yang trading plan karena ada pola bullish flag yang berhasil di breakout. Kemudian ada Dewa. Dewa pada perdagangan ini masih lanjut menguat ya. Berhasil breakout resistance di 150 secara bandarmologi biasa saja sebenarnya. Namun volume sejak perdagangan 2 Mei ini cukup besar dan cukup bagus. Dari tanggal 29 April ini sudah cukup bagus dan sejak saat itu terus menguat, belum ada koreksi yang cukup signifikan. Potensial masih akan lanjut menguat menuju target resisten psikologis di 200. Maka jika ada koreksi ke 150, nanti pantau-pantau. Jika ada rejection bisa pertimbangan buy untuk Dharma Hinwa kalau sudah ada rejection. Kemudian UVCR pada perdagangan hari ini menguat
UVCR menguat 17,91% disertai dengan akumulasi oleh PDAOXL. 2 hari terakhir ada volume yang cukup besar, namun masih belum mampu bertahan di atas resistensi psikologis 80. Potensial masih akan ada koreksi lagi untuk UVCR. Terima kasih karya Pratama. Kemudian ada GPSO. GPSO kita masukkan trading plan di sini, ternyata breakdown support, namun masih di atas cut loss ini harusnya. Support kita buat di 378, bawa turun, dan justru hit TP-nya pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang buy on weakness, Geoprima Solusi. Terkadang polanya seperti ini ya, susah ditebak. Turun, tiba-tiba lompat, turun, tiba-tiba lompat. Ini bisa jadi juga turun kembali. Maka buy on weakness di sekitar 400-an ke bawah untuk Geoprima Solusi. Jika masih tertarik untuk spekulasi emiten ini. Kemudian ada WIM terakhir. WIM secara fundamentologi netral. Teknikalnya cukup bagus. Kondisi uptrend, EMA 20 sudah 50. Ini sudah berhasil breakout EMA 200, menguat, koreksi tertahan di EMA 20, kemudian konsolidasi dan lanjut menguat pada perdagangan hari ini. Selama bertahan di atas 750-an, ini masih menarik untuk WIM. Kita buatkan trading plan untuk WIM dengan support di 800. Resisten di 900. Target take profit di 895. 895. Semoga bisa segera sampai take profit. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.